Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Lina Fitria. Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7. Apa kabar anak-anak? Semoga baik selalu. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi IPA bab organisasi kehidupan. Selamat belajar. Kali ini kami akan menjelaskan materi IPA kelas 7 semester 2 tentang sistem organisasi kehidupan. Sebelum ke materinya nih, yuk kita cek kompetensi dasar dan indikatornya. Adik-adik, kalian tahu nggak sih donat yang kita makan itu terbuat dari apa? Kalau nggak salah nih Kak Rauda, terbuat dari tepung, lalu bercampur dengan aneka bahan, sehingga jadilah donat. Nah, betul tuh Kak Zul. Sama halnya dengan donat, kita manusia dan organisme hidup yang lain juga punya penyusunnya. Penyusun dasar makhluk hidup adalah sel. Dari sel hingga terbentuknya organisme akan kita bahas sebagai berikut. Oke adik-adik, ini adalah alur terbentuknya organisme. Dari sel akan membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem organ. Dan nantinya menjadi organisme. Yuk kita bahas mulai dari sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Oleh karena itu, sel berada pada tingkat terendah dalam organisasi kehidupan. Jangan salah, meskipun berada pada tingkatan terendah, sel mampu menjalankan fungsi kehidupan seperti melakukan metabolisme, tumbuh, berkembang, bahkan sampai melestarikan jenisnya loh. Wah, hebat juga ya si sel ini. Nah, tahu tidak, si sel ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665 yang mengamati sayatan gabus dari pohon ek loh. Oh, gitu ya. Paham. Untuk itu adik-adik, perlu kalian ketahui juga nih, makhluk hidup yang memiliki satu sel disebut uniseluler, contohnya bakteri, protozoa. Sementara makhluk hidup yang memiliki banyak sel disebut multiseluler, contohnya seperti kita manusia, hewan dan tumbuhan. Sel juga dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik berdasarkan strukturnya. Coba Kak Rauda, tahu nggak sel prokaryotik dan sel eukaryotik itu? Tahu dong. Jadi adik-adik, sel prokaryotik memiliki struktur yang lebih sederhana dibanding sel eukaryotik. Dan ciri utamanya tidak memiliki membran inti. So, inti selnya akan tersebar di dalam sitoplasma. Sementara sel eukaryotik memiliki membran inti yang membungkus inti selnya. Dalam sistem 5 kingdom, hanya Monera saja yang memiliki sel prokaryotik. Sementara 4 lainnya memiliki sel eukaryotik. Adik-adik, sel itu tersusun atas dua komponen kimiawi, yaitu komponen anorganik dan komponen organik. Anorganik seperti air, garam-garam mineral, dan gas. Organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak, yang semuanya berasal dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Wah, gitu ya ternyata Kak. Nah, baru tahu kan? Untuk Kak Rauda dan adik-adik sekalian, sel tumbuhan dan sel hewan juga memiliki perbedaan loh dan persamaannya. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma sendiri bersifat semi-permeabel yang hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu dan berfungsi mengatur transportasi zat antar sel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma berupa cairan sel yang di dalamnya terdapat berbagai organel sel. Yang pertama, vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat keluar masuknya molekul ke dalam sel. Yang kedua, mitokondria berfungsi sebagai tempat pembentukan energi untuk keperluan sel. Organel ketiga, ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang keempat adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi dua ya, ada yang kasar, di mana terdapat ribosom yang menempel, dan ada pula yang halus yang tidak terdapat ribosom. Selanjutnya, badan Golgi. Bentuknya pipih tersusun dan berfungsi untuk menghasilkan enzim dan membentuk lisosom. Sementara lisosom berfungsi untuk pencernaan sel. Selanjutnya ada organel sentriol.
Sentriol merupakan perkembangan dari sentrosom yang berfungsi untuk melakukan pembelahan sel. Selanjutnya, peroksisom berfungsi menghasilkan enzim katalase untuk menguraikan peroksida yang merupakan racun. Yang terakhir adalah kloroplas. Organel ini hanya dapat ditemukan di sel tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kara udah lanjut lagi ya. Yang ketiga adalah inti sel. Inti sel atau nukleus merupakan organel sel terbesar dalam sel eukariotik. Masih ingat kan sel eukariotik yang tadi? Di mana diselubungi oleh membran inti. Berfungsi sebagai pengatur segala aktivitas sel dan di dalamnya terdapat seluruh informasi genetik suatu organisme. Nah, adik-adik, sel yang udah kita bahas ini ketika berkumpul dengan bentuk dan fungsi yang sama, maka terbentuklah suatu jaringan. Jaringan tumbuhan dan jaringan hewan berbeda susunannya. Yuk kita bahas biar lebih paham. Jaringan hewan terdiri atas jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan penghubung, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan hewan aja yang dibahas. Jaringan tumbuhan juga gak mau kalah dong. Jaringan tumbuhan terbagi atas jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya selalu aktif membelah, sementara jaringan permanen atau jaringan dewasa terdiri atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Nah, adik-adik, kumpulan dari berbagai macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi kerja tertentu yang disebut dengan organ. Pada hewan dan tumbuhan memiliki organ yang berbeda loh. Mau tahu bedanya? Yuk kita simak. Yang pertama, organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan contohnya daun, batang, dan akar. Misalnya nih, organ akar. Organ akar tersusun atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan sklerenkim, dan jaringan pengangkut xilem dan flum. Di mana kesemua jaringan ini bersatu membentuk organ akar. Sehingga organ akar dapat melaksanakan fungsinya seperti penyerapan air, unsur hara, dan garam-garam mineral. Nah, untuk yang kedua, organ pada hewan. Organ pada hewan tingkat tinggi memiliki banyak kesamaan dengan organ manusia. Berdasarkan letaknya, organ dibagi menjadi dua, yaitu organ dalam, contohnya organ jantung, hati, paru-paru, otak, dan ginjal. Dan ada pun organ luar seperti mata, hidung, dan telinga. Semua organ ini tersusun atas berbagai jaringan hewan. Contohnya nih, organ mata yang tersusun atas jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Adik-adik, berarti kalian sudah tahu dong berbagai macam organ pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Beberapa organ tersebut akan bekerjasama untuk menjalankan fungsi kerja tertentu yang disebut dengan sistem organ. Adapun sistem organ pada manusia dan hewan, seperti sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem otot, sistem saraf, dan sistem hormon. Contohnya nih, sistem organ pencernaan terdiri atas organ mulut, organ kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, kumpulan dari semua sistem organ ini akan membentuk yang namanya organisme, seperti kita manusia, hewan, maupun tumbuhan. So adik-adik, dari yang kita pelajari ini bisa disimpulkan bahwa kita tersusun dengan begitu kompleksnya dari jutaan hingga miliaran sel yang menjalankan fungsi masing-masing membentuk organisme seperti kita. Oleh karena itu, betapa kita harus mensyukuri ciptaan Tuhan yang begitu hebatnya untuk kita ya adik-adik. Oh ya adik-adik, jika video ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa.
Alhamdulillah, materi pelajaran hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.